ditinggikan, amin. Terima kasih Tuhan, katakan sama-sama. Dan selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Haleluya, terus Kami mau lebih lagi Tuhan. We want more of you Jesus. We want more of your presence. Amen. Go deeper. Lift up your hands. Lift your worship to Him. Terima kasih Tuhan. More of you. More of you. Come on, chat, sing with me. Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you, Lord. Pour out your Spirit.
Jesus, Jesus. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Thank you for your presence, Jesus. We thank you, God. We thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you, God, for everything. We just want you here in this place. It's not about the song. It's not about the music. It's not about us. But it's all about you, Jesus. Kau Allah yang maha mengenal hidup kami. Kami mau tenang bersamamu, Tuhan. Selamanya, Bapa. Penuhi kami, Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Kami serahkan segala beban kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami serahkan masalah kami ke dalam tangan-Mu. Keraguan kami, kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tidak tahu, Bapa, masa depan dunia ini seperti apa. Tapi kami percaya kami berada dalam genggaman tangan-Mu yang tidak pernah sedetik pun melepaskan kami. Thank you, Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
jemaat Tuhan. Bapa kekal mulia, Berikan penyembahan terbaik Kau buat Raja hadir kita yang di hebat. sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Benar ya Bapa, kami punya Allah yang luar biasa, yang maha kuasa. Kami akan tenang bersama Engkau ya Tuhan. Kau yang akan menyembuhkan kami Tuhan, Kau yang akan memulihkan hati kami ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi siang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Amin. Halo GKS Balikpapan. Selamat datang kembali beribadah di tempat ini. Saya juga mau welcome buat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini. Enjoy the service. Semoga terberkati dengan ibadah pagi hari ini. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Sebelum saya mau menyampaikan informasi mengenai GKS Balikpapan untuk 1 minggu ke depan, saya mau beri apresiasi buat semua builders yang melayani hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini. Untuk hati kalian, waktu kalian berikan untuk Tuhan. Baik yang melayani dari ujung tombak sampai di dalam. Ada juga teman-teman yang melayani di Aero Kids yang di atas. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah semua pelayanan kita pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Saya gugup. Baiklah, informasi yang pertama yaitu home. Jadi kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan home, karena home ini sangat penting bagi kita. Home adalah kelompok rohani atau kelompok sel yang ada di gereja GKS Balikpapan. Di sini kita bisa bertumbuh, kita bisa saling mensupport, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi ayo kita berhome. Jadi di GKS Balikpapan itu ada home family, ada home single juga. Yang home single ini untuk yang kita sudah profesional muda, yang masih single. Dan kita laksanakan home ini dari Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat. Ini tergantung dengan kesepakatan home bersama, mau di hari apa, di jam 7 malam. Jadi bagi ibu atau saudara, ibu bapak atau saudara yang belum sempat berhome atau yang belum mau berhome, ayo kita tertanam, kita beri diri kita untuk
berhome bersama-sama dengan keluarga rohani. Setelah itu ada ibadah Starji. Nah, ibadah Starji ini untuk adik-adik yang masih sekolah, yang SMP atau SMA, kita ada ibadahnya, yaitu setiap hari Sabtu pukul 5 sore di The Hall, di lobi yang di depan. Nanti adik-adik yang belum sempat ikut ibadah Starji atau ibu bapak yang mempunyai anak yang masih sekolah di SMP atau di SMA, boleh anaknya dibawa atau disuruh mendaftarkan diri untuk berhome. Jadi mereka bisa bertumbuh bersama-sama dengan seusia mereka. Setelah itu kita juga ada ibadah Aero Kids. Nah, di gereja kita juga menyediakan ibadah untuk anak-anak kita yang belum bersekolah atau yang udah sekolah di SD. Jadi ibadahnya itu di lantai mezanin, lantai 2 di atas. Nanti ada kakak-kakak yang akan melayani mereka di sana. Jadi anak-anak kita dari kecil kita bisa memperkenalkan kepada Tuhan Yesus, siapa juru selamat kita, siapa Tuhan Yesus itu. Dan ibadahnya itu sama ya, sama seperti ibadah kita saat ini 10.30. Jadi jangan khawatir kalau ada anak-anak, dibawa aja beribadah. Setelah itu ada informasi doa corporate. Nah, ini doa bersama ya, di setiap hari Sabtu pukul 4 sore di mezanin lantai 2. Doa corporate ini sangat, bagi saya sendiri sangat memberkati hidup saya, karena kita emang ibadah di hari Minggu juga bagus buat kita, tapi ketika kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama, itu kayak kita lagi ngisi tangki kita mungkin lagi mulai kosong. Nah, di sana kita bisa mengisi tangki kita jadi tidak kekeringan. Terkhusus untuk builders yang melayani di setiap hari Minggu. Jadi yuk, kalau mungkin tidak sibuk atau tidak bekerja, kita datang ke The Hall di mezanin pukul 4 sore, kita bisa bersama-sama nanti memuji Tuhan dan berdoa bersama. Selanjutnya ada merit class. Nah, merit class ini adalah kelas untuk couple yang sedang menyiapkan pernikahan dan yang sudah menikah juga. Ini merit class dilaksanakan setiap hari Selasa. Kemarin sesi pertama sudah dilaksanakan di tanggal 1 November kemarin secara online. Jadi saya mau mengingatkan kembali bagi yang sudah mendaftarkan diri, jangan sampai melewatkan sesi-sesi selanjutnya. Karena saya percaya di setiap sesi-sesi itu ada sangat penting buat kita. Sangat, pokoknya nggak boleh terlewatkan lah. Harus sampai selesai mengikuti kelas ini. Selanjutnya ada merit Gateway. Nah, Marriage Gateway ini untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah nanti tunggu sabar. Jadi nanti setelah marriage class ini, nanti ada Marriage Gateway. Itu dilaksanakan di tanggal 25 sampai 26 November. Pendaftaran belum ditutup ya, masih terbuka sampai tanggal 16 November nanti. Link pendaftaran bisa dilihat di belakang. Ayo Bapak Ibu yang sudah menikah, ini nggak rugi deh ikut kelas ini. Nanti di sana bisa diteguhkan dan kita di-refresh ulang lah. Meskipun saya belum menikah, tapi saya percaya. Terus itu aja untuk pengumumannya. Saya mau bagi ayat renungan. Kemarin saya sempat kasih ayat renungan karena saya masih bingung banget. Ini kedua kali saya naik di panggung ini, saya juga nggak tahu mau ayat apa, tapi ada satu ayat yang menguatkan hati saya di 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya mau sharing, di
di dalam kehidupan saya sering khawatir tentang hal-hal yang mungkin dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hidup masa depan. Tapi pas baca ayat ini kayak saya itu kan saya suka orang yang suka overthinking sebenarnya. Selalu dipikirkan, yang gak terjadi juga saya pikirkan. Dan sebenarnya kita yang udah terjadi ya gak usah kita pikirkan. Dan apalagi yang belum yang terjadi. Jadi saya itu, kekhawatiran saya itu sampai buat saya itu bisa stres. Padahal itu belum terjadi juga. Sama jadinya kayak kita pasti sakit ya, kalau kita stres. Kalau saya karena punya asam lambung, jadi suka naik asam lambung, sakit. Terus pas baca ini, iya benar juga ya. Saya kok jadi orang yang kayak gak punya Tuhan gitu. Padahal tadi yang di lagu itu juga kita tadi dengar, kita punya Tuhan itu yang luar biasa, maha kuasa. Yang bisa membuka jalan, yang memberi masa depan yang baik. Pokoknya tenang aja deh gitu. Setelah itu kekhawatiran saya ini juga parah. Enggak sering terjadi juga, cuman di beberapa titik saya itu sampai kayak lupa sama Tuhan. Berdoanya jadi bolong. Biasa baca Alkitab jadi bolong karena itu terus yang saya pikirkan gitu. Menyembah Tuhan jadinya kayak enggak full juga karena pikiran itulah yang membuat saya terlalu khawatir dan kadang membuat saya lelah gitu. Tapi mulai saat ini biarlah kita jangan khawatir karena kekhawatiran itu juga tidak menambah asa dalam kehidupan kita. Kayak kita tuh juga nggak ada gunanya khawatir. Mendingan Karen, saya ingatkan kepada diri saya sendiri, mendingan kamu tuh coba doa. Coba kamu luangkan waktu kamu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kamu kan punya Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang luar biasa, yang akan membuka jalan, yang akan memberi apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi saya jadi kayak, oh ya benar juga. Kenapa harus terlalu khawatir terus? Jadinya hidupnya gak damai sejahtera jadinya. Bangun pagi kepikiran lagi. Padahal Tuhan mau suruh kita hidup hari-hari, kita menjalani hidup kita tuh penuh dengan damai sejahtera, menikmati anugerahnya, kasihnya yang selalu baru tiap pagi. Jadi untuk pesan dari saya, kita jangan khawatir. Yang kita khawatirkan juga belum tentu terjadi. Meskipun kita belum melihat, namun kuasa Tuhan sempurna. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dan buka jalan untuk setiap yang kita khawatirkan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Tenang, Tuhan pelihara kita. Amin. Kita akan memberi persembahan. Persembahan bisa nanti yang tunai boleh nanti langsung dibawa ke box yang di belakang. Ya, transfer juga boleh lewat scan barcode. Mungkin untuk yang sudah mentransfer nanti boleh juga langsung dibawa kembali persembahannya, amplop persembahannya ke belakang ditaruh kembali. Baiklah, saya pimpin dalam doa. Boleh berdiri. Kita pegang persembahan kita. Saya mau pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, siang hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan dapat memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan sekali lagi saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan mengalir kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Bapa. Pagi hari ini kita memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, saudara. Mari kita siap hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sambil saya undang setiap teman-teman Asia untuk membagikan perjamuan kudus, sambil kita menyembah sekali lagi lebih dalam, bahwa ketenangan kita hanya bisa kita dapat kita terima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Saya mau bertanya, apakah sudah semua mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang boleh angkat tangannya supaya teman-teman bisa melayani setiap saudara. Kalau sudah, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita ke cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ambil waktu beberapa menit ke depan, give thanks for everything. Bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. We give thanks to you for everything. Buat hidup, buat nafas yang Tuhan beri. Buat kekuatan, buat kesehatan, buat pekerjaan, buat bisnis, buat keluarga. Give thanks to you, Lord. Give thanks to you, Lord. Buat pernikahan, buat orang tua, buat anak-anak, buat sekolah, buat kuliah. Just give thanks. Give thanks. Ucapan syukur. Untuk kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Just give thanks. Untuk anugerah Tuhan buat hidup kita. Just give thanks. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penerimaan-Mu yang tak terbatas buat kami, yang tanpa syarat buat kami. Itu kasih-Mu yang gak pernah habis dari hidup kami. Itu pengampunan demi pengampunan. Untuk
kasih karunia-Mu yang bukan saja mengampuni kami, tapi juga yang bekerja, yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu, berbicara buat setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Biar pagi siang hari menjadi hari di mana ada transformasi yang baru dalam pikiran kami, hati kami yang diubahkan oleh-Mu. Kami tahu kalau Roh Kudus telah bekerja di antara kami semua dari awal tadi ketika dalam ibadah sampai dengan saat ini. Kami berdoa terus bekerja buat setiap kami. Berapi hamba-Mu bisa memegang pesan dengan bahasa sederhana dan mudah terima dan dapat dimengerti oleh kami. Dan ajari kami juga bukan hanya sekedar tahu setiap pesan-Mu sebagai informasi, tapi juga kami mau menjadi pribadi yang taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Urapi kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Sekali lagi selamat pagi, so good morning. So welcome buat setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan kalau kita udah lewati 1 minggu yang kemarin dengan baik sehingga kita bisa ada, kita beribadah pada pagi hari ini. Kita datang ke rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Di gereja ini kita sangat belajar dan kita membangun budaya untuk menghargai waktu. So I really appreciate buat setiap saudara yang tadi datang pagi, saudara datang before time, saudara mempersiapkan diri saudara dengan baik untuk datang beribadah di tempat ini. Ibadah itu adalah bentuk pertemuan kita dengan Tuhan. Meeting dengan Tuhan. Makanya ada kadang-kadang orang yang menuliskan Sunday meeting gitu, kayak pertemuan hari Minggu. Kalau kita meeting, kita belajar, kita meeting, kita ketemu dengan seseorang saja, kita berusaha untuk on time. Kita nggak mau terlambat. Apalagi ini kita meeting dengan Tuhan. Are you with me? Kita mau belajar bahwa ini kita lagi meeting sama Tuhan. Kita semua nih termasuk saya, kita lagi meeting nih sama Tuhan. Ada pertemuan antara kita dengan Tuhan. So kalau ada meeting, berarti saya harus belajar untuk kejar waktu saya untuk datang on time. Meeting dengan orang biasa aja kita berusaha untuk on time. Apalagi kita meeting dengan Tuhan. Are you with me? Saya percaya kita bisa dengan sungguh-sungguh, kalau kita mengerti ini maka kita bisa mempersiapkan waktu kita dengan baik. Are you with me? Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang benar-benar memperhatikan ritme setiap saudara. Karena setiap orang punya ritme beda-beda. Ada yang kalau bangun pagi dia butuh waktu teduh dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, sarapan dulu. Itu saya modelnya begitu. Saya bukan model yang kayaknya waktu kalau habis bangun pagi langsung buru-buru mandi sekali. Enggak. Saya butuh waktu yang kayak untuk pick up pelan-pelan gitu. Nah kalau saya tahu bahwa diri saya pick up pelan-pelan, berarti saya harus wake up earlier. Saya harus bangun lebih pagi. Supaya pada saat waktu janjiannya jam berapa itu saya juga gak terburu-buru. Jadi saya punya waktu yang lebih. Itu bicara tentang manage waktu dengan baik. Tapi kalau saudara yang bisa begitu bangun melek langsung ke kamar mandi dan mandi, ya puji Tuhan. Artinya saudara gak perlu waktu seperti saya. So still we need to manage our time dengan baik. Are you with me? Dan saudara tahu kalau rumah saudara jauh, saudara tahu dalam perjalanan, Pastor rumah saya di daerah Manggar. Oh, saudara tahu dari Manggar ke tempat ini butuh waktu paling enggak setengah jam. 20 menit paling cepat, setengah jam. Dan I don't know, saya bangun, saya mandi, saya sarapan, dan I don't know. Kalau saudara mau datang tepat waktu, berarti saya harus manage saya waktu dengan baik. Sehingga saya bisa datang tepat waktu. Kalau saya tinggal di BSB, saudara tinggal lompat aja sudah sampai di sini. Dan harus tahu bahwa saya 5 menit aja nyampe, berarti Anda punya kasih karunia yang lebih daripada yang lain. So, harusnya saudara bisa lebih manage waktu saudara dengan baik. So my point is, kita tahu kalau kita meeting sama Tuhan, kita mau datang on time bahkan before time. Yang mau dengan saya katakan, amin.
So, ini juga yang kita perlu belajari. Saya belum mulai khotbah ini, baru introduction aja. Pada waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, datanglah dengan sikap hati yang bukan saja menerima. Kita tahu bahwa seringkali kalau ditanya, lu tadi gereja dapat apa? Gua gak dapat apa-apa hari ini. Ya karena kita berkonsep bahwa kalau datang ke gereja kita harus mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu saja gitu. Padahal kalau bicara tentang pertemuan berarti ada sesuatu yang kita berikan, ada sesuatu yang kita terima. Apa yang kita berikan? Ucapan syukur kita, pujian-pujian kita, penyembahan kita. So, makanya kita selalu mulai, pada umumnya ibadah itu kan mulai dengan puji-pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena kita datang dengan hati dengan penuh ucapan syukur dan we give something to Him. Apakah ada di antara kita semua yang bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan? Yang kayaknya bisa menggantikan apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Kita gak akan mampu dan kita gak akan sanggup membalas apa yang Tuhan telah berikan buat setiap kita. Jadi apa? Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita sebagai persembahan kita. Kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita. We give something to Him because we love Him. Are you with me? Because we love Him, kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Kenapa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi setiap saudara dan saya. Amen. Dan marriage class tadi telah dikatakan bahwa sesi 1 telah dilakukan kemarin di hari Selasa. Saya encourage setiap saudara, kalau saudara belum join, so please join. Karena saudara akan belajar banyak. Saudara akan belajar banyak tentang pernikahan. Kemarin saya share di minggu lalu, kalau orang wedding day, mempersiapkan hari H, itu nggak terlalu sulit buat saya, menurut saya. Walaupun banyak orang yang stres dengan hal itu. Kenapa nggak terlalu sulit? Karena hari-hari ini banyak sekali wedding organizer yang bisa menolong saudara. Saudara punya uang sedikit, punya budget, saudara hire wedding organizer. Kalau dia kerjanya rapi, profesional, excellence, saudara tinggal tenang-tenang, saudara tinggal bawa diri. Semua udah diaturin oleh wedding organizer. Masalahnya ketika sudah menikah, nggak ada wedding organizer yang bisa menolong setiap saudara di dalam pernikahan saudara. Are you with me? Nggak ada yang bisa nolong. Kalau pernikahan saudara dalam masalah, nggak ada wedding organizer yang bisa menolong saudara. Walaupun saya tahu bahwa ada support system, gereja, home yang bisa mensupport setiap saudara. Tapi itu saudara harus berhadapan sendiri dengan pasanganmu. Bagaimana to solve the problem in your marriage. Untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahanmu. Saudara, bagaimana saudara tahu harus melakukan apa dalam pernikahanmu. Pada saat hari-hari pernikahanmu. Itu mungkin mengalami hari-hari yang gak baik. Kita harus expect bahwa dalam pernikahan itu nggak selalu semuanya talk about honeymoon season. Semua yang menikah, saudara tahu maksud saya. Nggak ada selalu bahwa honeymoon season. Yes, itu mungkin kalau kita awal-awal menikah honeymoon season. Tapi dalam perjalanannya, kalau kita nggak mengerti dan bisa membangun dengan tepat, honeymoon season can become hell in just split second, bisa berubah dari yang tadinya honeymoon jadi neraka. Saya berdoa supaya setiap kita bisa menangkap ini dan kita belajar bahwa, tapi apakah pernikahan itu bisa bahagia? Oh tentu saja bisa bahagia. Karena di Alkitab penuh dengan segala macam prinsip yang bisa menolong kita. Values yang menolong kita untuk kita bisa membangun pernikahan yang bahagia. Bukan pernikahan yang sempurna. Are you with me? So saya encourage setiap saudara untuk join yang belum join. Nah, di bulan ini kita memasuki tema yang baru, yaitu rest in God's presence. Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Saudara kalau dengar judul ini, saudara tahu larinya kemana. Karena nanti kita akan belajar di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala. Saya berdoa pada setiap saudara menerima pewahyuan pagi hari ini, saudara
di-enlighten, diterangi supaya setiap saudara bisa melihat dan terbuka. Dari apa yang selama ini nggak kelihatan, yang tertutup jadi terlihat, terbuka, terang. Dan saya percaya bahwa inilah akan mendewasakan kita. Karena ini kita sedang bicara tentang rest. Dan setiap tahun kita punya tema tentang rest. Saya nggak tahu kenapa dalam berapa tahun terakhir kita banyak bicara tentang rest. Kenapa? Karena setiap manusia, sebagai manusia kita membutuhkan rest. Baik tubuh kita maupun jiwa kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mempunyai istirahat yang berkualitas dalam hidup mereka. Kalau bicara tentang jasmani kita, sulit untuk memiliki tidur yang berkualitas. Yang baik, yang cukup. Padahal kita tahu itu sangat penting. Nah, tubuh ini adalah punya settingan yang harus, di mana kita harus beristirahat dengan cukup, berkualitas. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Kalau tubuh ini dipaksa untuk beraktivitas non-stop tanpa ada beristirahat, maka satu kali akan jatuh sakit. Dan saya nggak perlu bertanya sama saudara, kita semua pasti pernah mengalaminya. Pada saat kita overwork, tanpa istirahat yang cukup, tubuh kita akan mengalami kelemahan atau sakit. Artinya ada batasan yang kita harus tahu bahwa tubuhku ini ada limitnya. Saya dalam pekerjaan saya ketika tensi pekerjaan sedang tinggi, saya tahu my limit, I know my limit. Saya udah tahu bahwa di tubuh gue udah capek nih. Pada saya udah capek, what we need is rest. Tidur yang berkualitas. Nah, demikian juga dengan jiwa kita. Jiwa kita juga membutuhkan istirahat, rest yang benar. Dan ini sama pentingnya dan seringkali banyak orang mengabaikan hal ini. Nah, pada saat orang mengabaikan ini, yang muncul adalah mental illness. Stres mulai, depresi mulai disorientasi hidupnya, mulai gangguan kecemasan, mulai mengalami kelelahan mental, burn out, dan sebagainya. Makanya untuk menyelesaikan perkara itu, makanya hari-hari ini muncul istilah healing. Are you with me? Aku mau healing dulu ya. Gue mau healing tipis-tipis. Pakai ada healing tipis-tipis lagi sekarang. Mau cari healing dulu. Maksudnya adalah supaya dengan healing itu dia bisa menemukan jawaban untuk mengistirahatkan jiwanya yang butuh healing. Are you with me? Ada yang pergi ke tempat wisata, ada yang pergi jalan-jalan, ada yang pergi liburan, ada yang nonton konser, ada yang whatever. Dan apakah ini salah? No, saya nggak bilang ini salah. Karena saya setiap tahun juga merencanakan untuk liburan. I know bahwa setiap akhir tahun, setiap waktu lagi libur lebaran yang cukup panjang, I take my break dan saya pergi liburan. Nah, poin saya di sini adalah bahwa Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu tahu bahwa kita tuh bisa mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Dia tahu bahwa kita bisa berbeban berat, dia tahu bahwa kita bisa menjadi lelah, dia tahu kalau kita lagi stres, dia tahu kita mungkin lagi depresi, dia tahu semua itu, makanya dia memberikan undangan yang terbuka buat setiap kita untuk datang kepada dia, untuk rest di dalam dia. Are you with me? Maka di Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ada sebuah undangan terbuka buat setiap kita. Terkhususnya anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan tahu bahwa orang itu bisa letih lesu dan berbeban berat, makanya dia kasih undangan itu, yuk datang yuk. Maka aku memberikan kelegaan buat kamu. Di dalam NLT-nya dikatakan, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens and I give you rest. Datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kamu rest. Jadi rest itu Tuhan yang berikan buat setiap kita. Are you with me?
Jadi rest itu adanya di dalam Tuhan sejatinya. Jadi kalau kita letih, kita lesu, kita beban berat. Dengar baik, hari ini Tuhan sudah memberikan undangan buat setiap kita. Datang sama Dia. Ini adalah janji Tuhan buat setiap kita yang datang kepadanya, maka Dia akan memberikan kita rest. So, catat baik, ini adalah sebuah janji Tuhan. Kalau kamu datang sama aku, kata Tuhan, aku akan berikan kamu rest. Jiwa kita akan menemukan ketenangan di dalam Dia. Jiwa kita akan menemukan damai sejahtera di dalam Dia. Jiwa kita akan menemukan kekuatan di dalam Dia. So one of the most spiritual things to do is rest. Jadi rest itu adalah salah satu hal spiritual yang terpenting buat setiap kita. Are you with me? Rest secara literally tidur beristirahat maupun rest jiwa kita di dalam Dia. Itu adalah salah satu hal yang terpenting. Hal kerohanian terpenting. Yang sering kali orang nggak nangkap dan miss bahwa oh begitu pentingnya ya. Iya. Yang kita tahu kan kalau spiritual things kan doa, menyembah, puasa, baca Alkitab. Yes. Memberi, itu bukan salah. Tapi kita harus tahu bahwa salah satu yang terpenting lainnya yang saudara harus perhatikan bahwa rest. Rest di dalam Dia. Kita bisa pergi kemana aja, kita bisa sedang di mana saja, tapi tempat rest yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam hadirat-Nya. Kalau Tuhan aja sudah bicara seperti itu buat setiap kita, apakah ada tempat yang lebih baik untuk kita bisa rest? Di mana itu bisa memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan buat setiap kita. Are you with me? Banyak orang yang harus menabung panjang supaya mereka bisa pergi berliburan jauh-jauh. Padahal kalau saudara tahu, saudara gak perlu cari kemana-mana untuk bisa menemukan rest yang sejati. Rest sejati itu aja ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Are you with me? Saya gak bilang bahwa saudara gak boleh berliburan. Tapi harus kita tahu bahwa sejatinya kita mendapat ketenangan, kedamaian, kekuatan yang sejati. Itu hanya ada di dalam Yesus. Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan ada kekuatan yang baru loh. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan pada kepak sayap kita. Pada saat kita berlari kita gak jadi lesu. Pada saat kita berjalan kita tidak menjadi lelah. Katakan amin. Bagaimana kita rest di dalam hadirat Tuhan? Nah kita kan belajar di sini. Bagaimana kita rest di dalam Tuhan dan apa yang membuat kita nggak bisa rest sesungguhnya. Nggak bisa tenang jiwa kita. Padahal Tuhan sudah memberikan jawaban di sini. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara boleh keluarkan catatan saudara dan saudara mencatat ini. Karena ini akan memberkati setiap saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita ingin rest di dalam Tuhan, kita harus perhatikan dan percaya ini. Yang pertama saudara catat baik, pimpinan Tuhan. Di ayat pertama dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Saya senang banget dengan ayat ini. Dan dimulai dengan Tuhan adalah gembalaku.
Daud adalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Dia tahu persis peranan dari gembala itu seperti apa. Dan bagaimana dia memperlakukan domba-domba atau kambing domba ayahnya. Gembala itu punya nature memimpin. Gembala itu punya nature itu membimbing, menuntun, memelihara, menjagai, memberikan proteksi, memberi makan, membuat pertumbuhan. Itu gembala nature-nya seperti itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhanlah yang pimpin hidup kita. Tuhanlah yang kendalikan hidup kita. Jadi kemana Tuhan berjalan mengarahkan hidup kita, kita ikut sama Dia. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Di ayat 27 dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Kita kenal Yesus karena kita adalah domba-dombanya. Kita mendengarkan suaranya. Kalau kita ikuti Dia, maka Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan membawa kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Apa sih yang membuat kita gak bisa rest dalam hidup kita ini? Karena ketika kita mau jalan dengan jalannya kita sendiri. Ketika kita mau, kita mengendalikan hidup kita sendiri. Saya pernah bagikan beberapa minggu lalu tentang sangkal diri pikul salib. Pada saat kita mencoba untuk maunya gua sendiri ngambil jalan, mengendalikan hidup kita sendiri, kita gak mau dengar suaranya. Makanya hidup kita gak ada tujuan. Itu yang membuat kita gak bisa rest. Karena kita nyelonong dengan jalan kita sendiri. Kita suka-suka sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita adalah dombanya Dia. Tuhan adalah gembala kita. Jadi kalau Tuhan gembala, pasti Tuhan ngomong sama kita. Kalau jalanmu udah mulai ngawur, Tuhan pasti ngomong sama kita. Saya gak bilang bahwa Tuhan ngomong tuh harus ada suara petir di langit dan Daniel. Tiba-tiba di pantai BSB depan ada suara di laut menggelegar. Daniel. Tuhan bisa bicara melalui siapa aja. Melalui pemimpin homemu, pemimpinmu, teman-temanmu, saudara-saudara rohanimu. Bisa ngomong melalui orang tuamu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kasih tahu. Hey, ini kamu udah mulai ngelenceng nih. Come back. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan ke jalan yang benar. Jika kita ingin menikmati fully rest di dalam hidup kita, jadikan Tuhan gembala kita. Izinkan Dia pimpin hidup kita. Saya selalu bicara, izinkan Tuhan pimpin hidupmu. Minggu lalu Pastor Christopher Taveru juga ngomong, kalau engkau menyebut aku Tuhan, kamu akan menuruti semua perintahku, kata Tuhan. Dengan kata lain, buat apa lu sebut gua Tuhan, tapi aku ngomong lu gak mau dengerin. Itu bahasa gaulnya sekarang. Jadi kita harus izinkan Tuhan pimpin hidup kita. Arahkan hidup kita. Nah, sulit buat kita bisa fully rest di dalam Dia jika hidup kita ini sulit dipimpin oleh Tuhan. Gimana jiwa kita bisa rest kalau dipimpin oleh Tuhan aja kita sulit. Are you with me? Karena hanya Dia yang bisa menuntun kita ke padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, dan menuntun kita di jalan yang benar. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, "Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me." Datang kepadaku, kata Tuhan, yang kamu yang letih dan sudah beban berat. Aku akan memulihkan hidupmu. Aku akan menunjukkan kepadamu caranya beristirahat yang sejati itu seperti apa. Walk with me. Jalan sama aku, kata Tuhan. Yuk bekerja sama aku. Wow. So Jesus is our source
of true rest. Jadi Yesuslah adalah sumber dari istirahat kita yang sejati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa menjadi domba yang mudah digembalai oleh Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang mudah dipimpin oleh Tuhan? Are you with me? Karena kalau kita bisa digembalai dengan baik, dipimpin oleh Tuhan, nggak mau seenak sendiri, nggak mau semau sendiri, maka Dia bisa membimbing kita, menuntun kita, menyegarkan jiwa kita. Bisa katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa rest di dalam Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan. Lihat 1, 2, dan 3. Sorry. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang membuat kita gak bisa rest? Karena kita merasa selalu kekurangan. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan adalah gembala dalam hidup kita, kita gak akan kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Gak ada yang amin. Di dalam TPT-nya dikatakan, I always have more than enough in my life. Saya selalu punya lebih daripada yang cukup. Jesus is more than enough for me. Yesus terlebih dari cukup buat saya. Yesuslah kecukupan saya. Dengan kata lain, di luar Tuhan, kita akan selalu mengalami yang namanya kekurangan. Setiap manusia itu punya black hole di dalam dirinya. Ada lubang besar yang hanya bisa ditutup dan dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu Yesus. Lubang yang perlu diisi, lubang yang perlu ditutup. Lubang apa? Lubang pengakuan, lubang penerimaan, lubang keinginan atas sesuatu. Tanpa Yesus yang memenuhi lubang itu, maka kita akan selalu merasa kekurangan dalam hidup ini. Tapi pada waktu Yesus memenuhi setiap kita, maka kita gak akan kekurangan apapun. Dan kita bisa berkata, Jesus, you are more than enough for me. Saya berdoa buat setiap saudara sampai kepada titik kedewasaan ini. Saudara bisa sampai satu titik poin di mana saudara sampai kepada pewahyuan ini. Saya berdoa supaya setiap saudara mengalami ini, bahwa kepenuhan kita semuanya hanya ada di dalam Yesus. Saudara tahu kalau lubang itu belum ditutup, there's a big hole in our life. Kalau kita belum tutup, maka itu akan membuat kita selalu merasa apa? Khawatir dalam hidup ini. Takut, insecure, merasa gak aman, gak pernah cukup. Saudara akan merasa bahwa saudara gak pernah puas dengan diri saudara, atau puas dengan apa yang saudara punyai. Saudara akan selalu merasa kekurangan ini, saudara akan merasa kekurangan itu. Saudara akan sibuk membanding-bandingkan dirimu. Maka ada satu lagu lagi populer hari-hari ini yang menurut saya ini cukup alkitabiah. Ojo dibandingke. Ojo dibanding-bandingke. Karena kita ini masing-masing berbeda sama Tuhan. Jadi gak perlu banding-bandingin. Kalau ada lubang itu belum ditutup, maka kita gak happy dengan hidup ini. Kita gak bahagia dengan hidup ini. Kalau gak tertutup lubang itu, kita gak bisa menjadi diri kita sendiri. Dan saya mau katakan kepada saudara, ini musuh dari rest. Dan ini membuat orang lelah hidupnya. Dan ini membuat orang burn out. Kita harus tahu bahwa kepenuhan sejati hidup kita itu bukan ditemukan dari sebuah hal atau hal yang bisa penuhi itu. Kepenuhan hidup kita hanya bisa kita dapatkan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Kemarin di dalam raker kita baru selesai raker buat agenda tahun 2023 kemarin.
Saya bicara dengan para leader, saya bilang, our confidence must be in Christ. Keyakinan atau confidence kita, keyakinan diri kita itu harus ada di dalam Yesus, bukan pada hal yang lain. Banyak orang yang menaruh confidence-nya itu pada hal yang lain. Kekayaannya, uang yang banyak. Kayaknya kalau uangnya gak banyak gak confidence. Saya gak bilang bahwa saudara gak perlu cari uang dan saudara gak boleh kaya. You have to put the right confidence. Ada banyak orang yang menaruh confidence-nya di gelarnya yang dia punya, gelar akademiknya yang dia punya. Apakah gak boleh sekolah? Sekolah aja gak apa-apa. Kalau saudara memang dipanggil untuk tergerak sekolah, sekolah yang tinggi. Gak ada masalah. But don't put your confidence in that. Ada yang put confidence kalau dia harus naik mobil dengan merek-merek tertentu. Kayaknya kalau naik angkutan umum atau naik public transport kayaknya gak pede, malu. Ada orang put confidence di penampilan luar. Kayaknya kalau nggak gue harus dandanan gini, kayaknya gue nggak percaya diri. Put confidence in Christ. Saya nggak bilang bahwa saudara jangan dandan asal-asalan, enggak juga. Dan nggak boleh treatment beauty. No, treatment beauty aja nggak apa-apa. Karena kalau semakin saudara cantik, semakin enak dilihat. Betul ya? Nggak ada masalah dengan hal itu. But don't put your confidence in that. Saudara harus pergi kemana harus dengan tas tertentu. Harus dengan baju, dengan merek yang segede-gede gajah di sini. Yang kayaknya perlu orang-orang tua yang melihat gitu baru, wah dibesarin baru gue bisa kelihatan mereknya apa gitu. Kayaknya kalau kecil itu gak kelihatan gitu. Jadi musuh yang gede di dada gitu. Yang satu baju bisa 10 juta gitu. Baru, wah kita dari jarak 50 meter kita bisa lihat mereknya apa di situ. Don't put your confidence in that. Saya gak bilang bahwa saudara gak boleh beli. Kalau punya uang lebih silakan, tapi don't put your confidence in that. Kalau gadget gak baru kayaknya malu gitu. Orang lain gak tahu udah yang seri keberapa, saudara mungkin masih seri ketinggalan 5-6 tahun yang lalu. That's okay, saudara masih berfungsi. That's okay, that's fine. Don't put your confidence in that. Saya punya satu staff di kantor, kalau saya lagi meeting, kalau pas giliran ditanya ketemu dengan tamu yang saya meeting, kalau ditanya sekolah, dia pasti kabur pergi ke toilet. Pertama saya nggak perhatikan, kedua nggak perhatikan, lama-lama saya juga perhatikan. Ini kenapa ya? Pas lagi ngobrol-ngobrol, terus kalau pas ada ngomong sentuh-sentuh sekolah, kan basa-basi biasa kan sekolah di mana dulu, apa? Kabur dia, pergi ke toilet. Satu kali pulang saya tanya sama dia, kenapa sih kalau kamu pas giliran orang nanya kamu kabur? Saya malu pak. Kenapa? Saya nggak kuliah. Loh, emang kenapa nggak kuliah? Malu pak. Saya cuma sampai semester 2, habis itu saya drop out. Sedangkan kalau tamu-tamu itu, saya lulusan Amerika, saya lulusan sini, saya lulusan situ. Don't put your confidence in that things. Kalau saudara taruh confidence saudara di dalam Yesus, maka saudara, then you know, saudara punya rasa percaya diri saudara bukan apa yang ada di luar, tapi rasa percaya diri saudara keluar dari apa yang dari dalam. Yang mengerti katakan amin. Penyediaan Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin masa depan kita. Gonjang ganjing apalagi tahun depan. Ada yang bilang resesi, ada yang bilang aman, ada yang bilang resesi, ada yang dunia bilang ada belasan puluhan negara antri di IMF karena mereka resesi. Gonjang ganjing, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara nggak temukan rest sejati di dalam Tuhan, saudara akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan.
Gak ada yang bisa, satu orang pun yang bisa menjamin masa depan kita. Tapi ada satu pribadi yang bisa menjamin masa depan kita, yaitu Tuhan. Tuhan ngomong di Yeremia 29:11, ayat yang sudah sangat umum buat setiap saudara, saya yakin. Sebab itu aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ada satu pribadi yang bisa menjamin masa depan kita, yaitu Yesus. Dan kita perlu menaruh kepercayaan diri kita, confidence kita, itu di dalam Dia yang tahu masa depan kita. Ayat selanjutnya dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuh janji Tuhan. Kalau kamu berseru dan datang sama aku, kata Tuhan, aku akan mendengarkan doamu. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Wow. Apa kurang luar biasa? Kalau kamu mencari aku, kamu masih akan menemukan aku. Kalau kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan doamu. Wow. Bukankah Dia adalah gembala yang luar biasa buat setiap kita? Kalau kita bisa put our confidence di dalam Tuhan, seperti itu, maka saya percaya jiwa saudara bisa rest dengan tenang. Amin. Yang ketiga, di ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang membuat kita gak bisa rest? Ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat kita merasa sendiri, pada saat kita merasa tidak ada pertolongan, apalagi kita berada di dalam season di lembah. Kenapa Daud bisa ngomong, aku gak takut bahaya? Ada sebabnya. Karena aku tahu bahwa engkau menyertai aku. Pertanyaan saya, seberapa kita punya kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita? Kita sering tak khawatir dan takut akan banyak hal. Kita terkadang lupa, kurang sadar. Kayak orang amnesia, habis kebentur kepala lu kayak lupa, gue siapa ya? Bahwa Tuhan itu beserta kita. Coba ngomong kadang-kadang, Tuhan itu beserta dengan kamu. Khawatir dan takut itu adalah sesuatu hal yang natural, alamiah. Kita didesain dengan chip di dalam diri kita itu yang bisa khawatir dan takut. Dan itu sangat normal. Saya paling ngeri kalau ada orang yang gak kenal takut dan gak bisa khawatir hidupnya. Ada saudara pernah disupiri oleh orang yang gak kenal takut. Dia gak lihat lampu merah, dia gak kenal jalan, dia gas kenceng-kencengnya. Gak ada takut nih orang. Dia yang gak takut, kita yang ketakutan. Ngerti ya maksud saya? Pernah gak disupiri atau saudara naik kendaraan umum, supir angkotnya kayak orang gila nyetirnya. Dia gak ada peduli. Dia mau berhenti di mana, suka-suka dia jalan kebut, suka-suka dia. Dia gak kenal takut, kita yang takut. Sudah bayangkan kalau ada orang yang, saudara lagi jalan sama orang yang gak kenal takut, artinya urat takutnya udah mati. Dia jalan gak lihat kanan kiri, jembrang aja dia. Are you with me? Kita dilengkapi dengan khawatir dan takut. Dan it's very normal. Tapi ada satu yang gak normal. Ketika kita justru dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kemarin saya ngomong dengan salah satu leader. Wajar kok kalau kita takut dan khawatir. Takut dan khawatir adalah respon dari sesuatu yang kita gak yakin di depan. Yang kita gak tahu persis apa yang ada di depan. Makanya kita perlu percaya sama Tuhan. Karena kita gak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi menjadi gak wajar ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini yang mencuri rest kita. Dan ini yang mencuri damai sejahtera kita. Ini yang melelahkan kita. Makanya saya temukan ada worry. Worry itu kan khawatir ya. Itu saya ketemu loh singkatannya loh. Nih, saya bagi saudara ya. Worry only robs rest from you. Jadi khawatir itu hanya bisa merampoki restnya saudara. Worry itu merampoki damai sejahtera saudara.
So worry is the enemy of rest. Maka tadi overthinking, apalagi zaman-zaman now lagi healing lah, overthinking lah. Kebanyakan mikir. Saya selalu bilang bahwa kenapa banyak hari-hari kenapa orang kok jadi overthinking ya? Saya mau kasih tahu saudara, karena kebanyakan informasi yang saudara terima. Informasinya apa? Karena begitu mudahnya informasi kita terima dari gadget kita, di sosial media. Saudara buka Instagrammu langsung muncul berita apa yang saudara sering buka. Makin sering saudara buka berita yang begituan, algoritma itu baca dan makin membuat saudara terus dibombardir dengan berita yang seperti itu. Ngerti gak sih saudara? Ngerti maksud saya? Apalagi sekarang teknologi canggih. Baru saudara berpikir bahwa nge-google, gue mau cari tiket murah ke Bali. Begitu saudara buka website mana muncul langsung Balikpapan, Denpasar, harga tiket berapa, langsung muncul iklannya. Segitu canggihnya algoritmanya. Saudara lagi mau cari barang, cari tanaman hias, klik search aja. Nggak lama semua page saudara yang saudara buka muncul tuh tanaman hias. Kenapa? Karena algoritmanya gitu. Jadi pada waktu saudara buka berita begitu dan berita yang negatif terus masuk, maka pada saat saudara buka yang lain muncul terus dibombardir. Instagram saudara, YouTube saudara, website saudara dibom dengan berita seperti itu. Pada saat saudara terima itu dan saudara nggak saring itu, overthinking mulai. Kebanyakan informasi. Karena kita nggak bisa saring. Makanya tadi muncullah stres, muncullah asam lambung. Maka tadi waktu Karen bilang gitu, saya bilang, ini khotbah gua nih. Migrain, insomnia, kayaknya gak asing ya. Insomnia gak bisa tidur. Aduh pastor, kayaknya gua kalau gak jam 3, jam 4 gak bisa tidur pastor. Sulit tidur, overthinking. Bagaimana jika begitu, bagaimana jika begini. Sesuatu yang gak terjadi kita pikirin. Bukankah firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja dan besok punya kesusahannya sendiri. Saya berdoa siap saudara kalau ketemu bantal, pelor deh, nempel molor udah. Itu adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Udah gak peduli. Begitu nempel bantal, ngangkat langsung. Ngangkat dalam hadirat Tuhan. Jangan udah bolak-balik. Bantalnya diganti-ganti, ganti posisi, ganti sana, ganti sini. Gak bisa tidur-tidur. Saya bilang orang yang paling diberkati itu ada orang yang paling gampang tidur. Pernah ketemu gak orang begitu? Enak banget lu tidurnya. Saudara tahu gak hal sepele itu mesti disyukuri, betul gak? Saudara pernah ketemu gak orang yang sulit buang air, BAB? Harus minum obat, harus begini, minum ini, minum itu. Supaya untuk BAB harian. Kalau saudara bisa lancar BAB nih, mohon maaf ya, kalau saudara bisa lancar harus mengucap syukur loh. Saya ketemu orang yang bilang, gila enak banget lu ya, udah ke toilet. Jadi apapun yang hal dalam hidup kita, yang kayaknya sepele, you have to give thanks to him. Jadi kita perlu merubah what if itu. Dengan apa? What God says. Bagaimana ya kalau jika masa depan saya suram? Jadi apa yang Tuhan katakan tentang masa depan kita? Yang tadi saya katakan masa depan kita yang penuh pengharapan. Bagaimana ya jika kalau orang ngomong begini, ganti. Bagaimana kalau jika Tuhan ngomong begini sama saya? Suara siapa yang saudara dengar? Kita kan domba-dombanya dia ya. Harusnya dengerin suaranya Tuhan dong. Bukan suaranya orang. Are you with me? Tapi kan kita seringkali dengarnya suara orang tentang diri kita daripada kita dengar suara Tuhan tentang kita. Nah, pertanyaan saya yang jadi gembalanya siapa? Orang-orangnya apa? Tuhan yang jadi gembala kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, gembala agung kita. Kalau dia bersuara, ya kita dengerin suara dia dong. Jangan dengerin suara kalayak ramai ngomongin tentang saudara.
Saya nggak bilang bahwa ada seorang, nanti ada mentor atau leader ngomongin saudara, gue gak mau dengar suara tuh, kata pastor, tuh dengerin suara Tuhan aja gitu. Enggak gitu, bukan begitu bro. Ngerti gak maksud saya? So kita dengerin suara Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau khawatir, firman Tuhan bilang apa? Doa. Nyatakan kekhawatiranmu, serahkan kekhawatiranmu. Serahkan kekhawatiranmu. Kalau ini kekhawatiran Anda sebentar. Kalau ini kekhawatiran saya, nih, saya serahin ya. Ini kamu pegangin ya. Oke, silakan. That's it. Thank you. Orang yang dikasih aja bingung kan? Kalau saudara khawatir, Tuhan, aku khawatir nih. Aku serahkan sama kamu. Maka saya melatih diri saya. Kalau gue udah tahu nih mulai ada worry-worry ini yang masuk dalam hati saya nih. Aduh, gue khawatir deh. Langsung saya datang, Tuhan, Dad, aku khawatir tentang hal ini nih. Help me. Kok gitu aja Pastor? Ya memang begitu aja. Yang membuat rumit siapa? Ya kita sendiri yang bikin rumit. Menyerahkan kekhawatiran sama Tuhan aja overthinking, coba bayangin. Gimana? Namanya overthinking akut. Sama Tuhan aja overthinking. Nanti Tuhan dengerin saya gak ya? Nanti Tuhan kalau gak jawab gimana? Nanti kalau Tuhan, ya dibalik dong. Kalau Tuhan jawab kekhawatiran saudara bagaimana? Memberikan jawaban atas kekhawatiranmu. Kalau khawatir Tuhan bilang apa? Ucapan permohonanmu dengan ucapan syukur. Tuhan kasih ruangan buat kita. Ayo kamu mohon apa? Ucapan permohonanmu dengan ucapan syukur. Tuhan, aku ini gak sanggup nih. Aku berat nih kerjaanku. Aku khawatir. Ini kayaknya target gak nyampe Tuhan. Aku khawatir worry banget nih. Aku berdoa dan aku mengucap syukur padamu. Pengalaman saya lagi kalau saya khawatir dan takut melanda saya. Selain doa dan ucapan syukur, saya worship. Saya sembah Tuhan. I change my worry to worship. Saya bawa kekhawatiran saya sembah Tuhan. Lagu tadi contohnya, Bapa kau mengenal. Jadi masuk dalam teduh, ketenangan. Ketika kita menyembah daripada kita tenggelam di dalam kekhawatiran kita, Tuhan mengisi hati kita dengan damai sejahteranya. Saya gak bilang pada saat saudara menyembah tiba-tiba masalah langsung berubah total. Enggak. Dengar baik. Pada saat saudara menyembah Tuhan, pada saat saudara berdoa, pada saat saudara mengucapkan permohonan dengan ucapan syukur, masalahmu tuh gak langsung berubah bro. Gak langsung tiba-tiba Tuhan berubah. Yang pasti hati kita berubah. Dan itu yang terpenting. Baru kita lihat cara pandang kita berbeda sama masalah itu. Dan Tuhan kerjakan itu. Dan memulihkan itu. Worry akan seperti es yang dijemur di sinar matahari. Itu sama seperti pada saat kita kekhawatiran kita itu akan lumer ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Masalahnya gak hilang. Tapi aku menemukan kekuatan yang baru. Kekhawatiranku ada damai sejahtera. Sehingga aku bisa hadapin masalah itu. Bukan lari dari masalah itu. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, waktu saya udah habis. Yang keempat, bonus buat setiap saudara. Karena saudara adalah jemaat Tuhan yang antusias pada pagi hari ini. Dikasih bonus round. Yang keempat, pembelaan Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi apa yang membuat kita gak bisa rest ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita? Saya gak tahu musuh saudara apa. Pastor, mertua saya. Bukan itu. Saya gak bilang mertua saudara, musuh saudara. Musuhnya apa?
Bisa jadi apa saja. Firman Tuhan katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Dengan kata lain, kalau dalam bahasa saya, sudah tenanglah. Maka aku yang akan berhadapan sama musuh-musuh. Nih, aku kasih hidangan. Orang kalau pikir, gue lagi berperang sama musuh nih, harusnya kan pakai tombak, pakai senjata nih ya. Betul gak? Bawa perisai gitu kayak mau berperang, pakai baju zirah mau perang. Enggak, lu firman Tuhan bilang apa? Aku sediakan hidangan buat. Lah, orang lagi perang disuruh makan sama Tuhan. Berarti apa? Kamu duduk tenang makan. Aku yang berhadapan sama musuhmu melawanmu. Kalau kita sadar apa? Kalau Tuhan adalah gembalaku. Sudah tahu? Kalau kita, imajinasi saya, kalau kita adalah domba. Lalu ada gembala satu, bawa tongkat. Lalu di situ ada serigala misalnya. Pada saat serigala datang, yang maju bertempur dombanya dulu apa gembalanya dulu? Gembalanya bawa tongkat. Kan gak tiba-tiba dombanya keluar jurus begini. Enggak. Dombanya masuk ke dalam kerumunan. Di belakangnya gembalanya yang maju bawa tongkat. Gua ketok loh. Kalaupun diserang, ingat gak cerita Daud pada waktu dia berhadapan, waktu dia cerita sama Saul, dia bilang, nih hambamu nih pernah berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan singa. Ya ngapain? Ini yang mau terekam dombanya. Apa yang dia lakukan? Dia berantem, dia kelahi sama beruangnya, dia kelahi sama singanya. Dan Daud tetap hidup karena Tuhan menyertai dia. Domba-dombanya aman. Nah kalau saudara mau aman, Tuhan adalah gembalaku. Jangan ada orang musuh. Kita yang berantem. Kalau saya jadi Tuhan, saya bersiul-siul di pojok. Gue liatin aja, tunggu ntar. Ntar juga panggil gue. Ngerti gak maksudnya? Ntar coba ntar kalau udah capek baru panggil. Buk. Tuhan, aku serah, udah giliran gue yang maju. Udah lu tenang situ, gue yang maju. Kan begitu ya. Nah kalau kita udah ngerti firman ini, kalau kita berhadapan dengan lawan kita, apapun mungkin masalahmu, tekanan, what is the problem, semua itu. Aku makan di sini aja, makan hidanganmu. Monggo, kau yang hadap. Dan pada saat kita begitu Tuhan senang. Kenapa? Karena aku gembalamu. Jadi aku yang berhadapan sama mereka. Ngerti gak sih maksud saya? Ingat sekali lagi kalau lagi ada serigala nyerang, gembalanya yang bertempur di depan. Nah, tiba-tiba dombanya formasi satu, bentuk benteng, dombanya semua gitu. Formasi tempur, enggak, dombanya mah diem. Gembalanya yang bertempur di depan. Ada pembelaan Tuhan. Kalau kita melihat dan kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kesimpulannya, ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Janji Tuhan buat setiap kita ketika Tuhan adalah gembala kita. Kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang akan mengikuti aku. Saya tahu bahwa kemurahan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Seumur hidup kita. Bahkan dikatakan aku akan diam di dalam rumah Bapa, rumah Tuhan sepanjang masa. Kita gak perlu mengejar kemurahan itu atau kebajikan itu. Tapi kemurahan itu yang ngejarin saya. Kemana saya jalan dikejar. Oleh kebajikan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh emphasize sedikit lagi. Kalau semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan, semua berkat Tuhan. Orang biasanya kejar berkat Tuhan. Pada saat Tuhan adalah gembalaku, berkat yang kejar saya jalan, berkat itu ubur-ubur saya. Tangkap 4 hal ini. Kalau saudara ingin rest in Him. Pertama, pimpinan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa ada penyediaan Tuhan. Yang ketiga, saudara harus ada penyertaan Tuhan. Yang keempat,
ada pembelaan Tuhan. Kalau saudara tangkap ini dengan pertama-tama sadar dan tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu pimpinan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Maka saudara bisa rest di dalam Dia. Dunia boleh ngomong apapun. Dapat berita kemarin industri tekstil mem-PHK begitu banyak orang. Kekhawatiran PHK itu muncul mungkin, aduh nanti giliran gue di PHK. Yuk rest di dalam Dia. Confidence in Him. Kalau tahu saudara Tuhan adalah gembalaku, Dia pasti pelihara hidup kita. Amin. Saudara diberkati pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian sekali lagi yuk. Saya mau setiap saudara hari ini pulang. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Masalah apa atau apapun yang membuat saudara nggak bisa tenang. Overthinkingmu, saudara apapun yang saudara nggak bisa membuat saudara rest. Sebelum pulang yuk sekali lagi kita datang di dalam hadiratnya. Teduh. Kata kuncinya dengar baik ini, teduh. Saudara teduh, saudara tenang, nggak perlu lihat kanan kirimu. Just you and Him. Saya mau pagi hari ini, siang hari ini, jadikan hadirat Tuhan tuh begitu personal buat kita. His presence is personal. Tuhan bukan Tuhan yang mengeneral, tapi Tuhan yang personal. Dan biarlah sebelum saudara pulang, saudara mengalami encounter itu personal dengan hadiratnya yang membuat saudara tenang. Sehingga kekhawatiran dan ketakutanmu sirna. Sekalipun mungkin masalahmu, kamu keluar pintu dari ruang ibadah ini, tetap belum berubah. Tapi hidupmu sudah mengalami perubahan. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Thank you Lord. Semuanya teduh di dalam Tuhan. Thank you Lord. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan Arahkan hatimu kepada Dia. dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin. Amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. So church, listen to this sebelum kita pulang. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Dia membandingkanku padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. So, pagi hari ini saya mau ajak setiap saudara. Kita kenal Tuhan adalah juru selamat kita. Kita kenal Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. Tapi dia juga adalah gembala dalam hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Biar pada siang hari ini kita sadar kembali bahwa aku ini adalah domba-dombanya. Kalau aku dombanya, aku pasti dituntunnya, aku pasti dibimbingnya, aku pasti disertainya, aku pasti diproteksi, dilindungi oleh dia, aku pasti dibela oleh dia. Karena dia adalah gembalaku. Saya nggak tahu saudara, apa yang membuat setiap saudara hari-hari ini sulit rest. Saya berdoa hari ini saudara menemukan jawabannya buat setiap saudara. Menemukan rest yang sejati itu dalam hidupmu. Hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus. Saya mau lepas saudara ketika saudara pulang. Dengan satu perubahan dalam mindsetmu. Di dalam hatimu. Dan menjadikan Tuhan adalah gembalamu. Dan kalau setiap kali saudara worry, saudara khawatir, overthinking. Dan saudara butuh healing yang sejati. Saudara bisa datang kepada dia. Yang akan memberikan engkau kelegaan dan memberikan engkau rest. Firman Tuhan berkata, bahwa kau datang kepadaku, kau akan menemukan aku. Pada saat kau berseru kepadaku, aku akan mendengarkanmu. So listen to this. Pulanglah dengan rasa percaya. Pulanglah dengan iman. Pulanglah dengan confidence. Kepercayaan dirimu hanya ada di dalam dia. Dan gak perlu malu. Mungkin saudara punya masa lalu yang gelap, saudara punya kegagalan. Mungkin saudara punya pola asuh yang salah yang bisa membentuk saudara sampai saat hari ini. Tuhan yang pulihkan hidupmu. Put your confidence in Him. Taruh kepercayaan dirimu hanya di dalam Dia. Pada saat saudara ketemu siapapun, saudara gak minder, saudara gak malu, saudara gak rendah diri. Tapi saudara tahu, aku adalah dombanya Tuhan. Aku adalah anak kesayangannya Tuhan. Tuhanlah gembalaku. Tuhan yang memelihara hidupku. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk setiap pesanmu yang boleh kami terima pada pagi hari, siang hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami untuk terus menyadarkan kami bahwa Kau adalah gembala kami. Pimpin kami, sertai kami, tuntun kami. Hamba-Mu berdoa supaya setiap janji firman-Mu Kau genapi di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus terus enlighten, terus Kau wahyukan, terus Kau sinari, Kau terangi setiap kami. Kalau ada area di dalam pengertian kami yang masih gelap, yang buta, Tuhan sinari, terangi. Sehingga kami bisa melihat dengan cara yang berbeda. So help us Holy Spirit, tolong setiap kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kalau ada mereka yang unrest selama ini, sulit tidur, asam lambung, migran, hamba berdoa, Kau akan menemukan ketenangan di dalam Yesus. Kau akan menemukan ketenangan di dalam Tuhan. And I pray that sickness gone in Jesus' name. Mental illness be healed in Jesus' name. You will find your rest for your soul in Christ Jesus. In Jesus' name. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan usaha mereka, keluarga, anak-anak mereka, suami istri, pernikahan, keuangan, Tuhan berkati. Pekerjaan, bisnis. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang hadir pada hari ini membutuhkan pekerjaan, sedang berdoa untuk menantikan pekerjaan, you will receive the answer of the prayer. Kau menemukan jawaban atas doa-doamu. Tuhan mau pakai kamu lebih lagi, in Jesus' name. In Jesus' name. Hamba berdoa untuk kesehatan, untuk perlindungan untuk setiap jemaat-Mu. In Jesus' name. Bahkan juga yang menyaksikan ibadah ini melalui online. Saudara akan mengalami apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. In Jesus' name I pray. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk Indonesia. We speak blessing, we speak peace over Indonesia. Untuk Balikpapan.
Jadi kota yang aman, kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Supaya membuat anak-anak Tuhan juga bukan makin lemah, makin lesu, makin letih, tapi makin bergairah untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang mari angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan mengingatkan bahwa Bapa kita adalah gembala kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday guys. See you next week.